mau percaya mau enggak, memang dibikin supaya jangan maju. Betul, Pak. Yang paling kelihatan itu Anies. Yang paling kelihatan Anies itu belak-belakan ya, kasar sekali mainnya. Dibikin memang supaya jangan pinter. Dibikin supaya ruwet. Lihat, Anies jadi gubernur, kita cuma dikasih apa? Sumur resapan sama apa itu? Satu puskesmas ya. Satu puskesmas di Jakarta sama sumur resapan itu kan. Dan makin ruwet, makin macet, makin banjir, makin ruwet. Tetapi dibuat seakan-akan itu salahnya orang lain dan dibuat seakan-akan ya pokoknya ruwet. Karena semakin ruwet, duitnya makin ruwet. Dan memang itu disengaja. Makanya ingat Soeharto ya, saya ingat sekali percakapannya Soeharto sama si sebentar ya, waktu ditanya, ini gaji TNI tolong dinaikkan, kasihan. Oh jangan, nggak usah. Mereka bisa cari uang sendiri. Coba, itu instruksi Soeharto loh, bahwa TNI bisa cari uang sendiri. Itu kan maksudnya disuruh maling kan? Atau disuruh apalah sama masyarakat lah. Memang dibikin ruwet. Nah, yang saya khawatirkan Papua itu, yang selalu saya bilang ya, memang tidak pernah ada buktinya, tetapi itu udah kasat mata sekali. Bahwa memang kerusuhan di Papua ini memang disengaja. Dibikin ruwet, sengaja dibikin ruwet. Kalau enggak itu senjatanya dari lain. Ternyata orang BRIMOB sendiri, ya kan? Ternyata oknum-oknum BRIMOB sendiri. Dari mana senjata aksesnya mereka? Yang ketangkep yang krocok-krocok ya enggak mungkin lah. Itu kan cuma dikorbanin saja. Ada bohirnya di belakangnya. Nah itu contohnya kasus Papua itu kan kelihatan. Jakarta kelihatan. Jadi memang Indonesia itu sengaja dibikin ruwet. Jokowi mau hebatnya kayak apa? Ya nggak bisa, tetap memang sengaja mau dibikin ruwet. Jokowi sendiri mau suruh ngerapinya nggak, bukannya nggak mampu, gampang banget. Membangun Indonesia itu gampang banget, saudara ya. Menurut saya pribadi ya, Panji Gumilang, Buya Sakur, terus Gibran itu meniru Presiden Gus Dur. Meniru Presiden Gus Dur itu nggak terang-terangan bilang Yahudi dan Kristen itu bagus, baik, nggak terang-terangan. Takutnya kalau terang-terangan kan nanti ini sama teman-temannya gitu ya Pak, secara terselubung lah, kayak Gus Dur itu kan secara terselubung gitunya, betul, sampai datang ke Israel, terus sampai itu disambut hangat sama anggota parlemennya, ya kan? Dan Panji Gumilang itu sepertinya juga seperti Gus Dur, Pak. Itu aja. Ya. Nanti ini Pak Gregory mau nanggapi dulu nggak nih tadi, ini Pak Gajah Mada nih. Yang sedikit saya cuma mau komen aja Pak. Saya setuju dengan yang dibilang sama Pak Gajah Mada itu, sama yang tadi Pak Paul bilang. Memang kalau kita lihat perbedaannya ya, secara kultur masyarakat Indonesia yang religius dengan yang ada di Singapura, saya kira ini sangat kontras Pak. Artinya kenapa Singapura maju Pak? Karena mereka memang pintar berdagang gitu Pak. Ini kalau saya lihat dari Perdana Menteri sendiri, memang mereka bikin free trade zone, terus bikin apa, investasi segala macam. Itu saya kira mereka memang tujuannya untuk bisnis. Jadi negara-negara yang relatifly mengutamakan bisnis ketimbang agama, di situ relatifly pasti lebih maju Pak. Kita bisa lihat perbedaannya antara, ya kita lihat aja lah di Timur Tengah, antara Dubai, Abu Dhabi bandingin sama Yaman, itu kan kelihatan kan bedanya, yang satu pinter bisnis, satu enggak kan gitu. Indonesia ini nggak jelas Pak, industrinya aja nggak kompetitif gitu. Banyak industri-industri manufacturing kita tuh pindah ke Vietnam karena di sana lebih kompetitif kan. Saya juga miris gitu ngeliat, kenapa ya kok masyarakat nggak mau kerja, malah demo minta gaji naik tapi nggak ada kerjanya. Itu saya juga bingung situ Pak. Nah itulah saya kira. Bro, kamu memang studi ekonomi di sana ya? Atau ada? Saya latar belakangnya sebetulnya engineering Pak. Saya material science, itu mungkin ada yang tahu, tapi itu belajar material science. Cuma saya ada minornya juga ngambil ekonomi Pak. Oh nggak, maksud saya kamu ngamatin ini nggak, ngamatin tren dunia ketiga ya, perkembangan dunia ketiga. Karena memang sekarang kenyataannya Indonesia ketinggalan jauh sama Vietnam karena sibuk ngurusin agama itu tadi. Tapi memang sebetulnya ya dari awal memang sudah disetting. Agama itu memang disetting. Itu dari awal Indonesia nih ya. Ini kalian semua ya, mau percaya mau enggak, memang dibikin supaya jangan maju. Betul Pak. Yang paling kelihatan itu Anies. Yang paling kelihatan Anies itu belak-belakan ya, kasar sekali mainnya. Dibikin memang supaya jangan pinter. Dibikin supaya ruwet.
lihat Anies jadi gubernur, kita dikasih apa? Sumur resapan sama apa itu? Satu puskesmas ya. Satu puskesmas di Jakarta sama sumur resapan itu kan. Dan makin ruwet, makin macet, makin banjir, makin ruwet. Tetapi dibuat seakan-akan itu salahnya orang lain dan dibuat seakan-akan ya pokoknya ruwet. Karena semakin ruwet, duitnya makin ruwet. Dan memang itu disengaja. Makanya ingat Soeharto ya, saya ingat sekali percakapannya Soeharto sama si sebentar ya, waktu ditanya, ini gaji TNI tolong dinaikkan, kasihan. Oh jangan, nggak usah. Mereka bisa cari uang sendiri. Coba, itu instruksi Soeharto loh, bahwa TNI bisa cari uang sendiri. Itu kan maksudnya disuruh maling kan? Atau disuruh apalah sama masyarakat lah. Memang dibikin ruwet. Nah, yang saya khawatirkan Papua itu, yang selalu saya bilang ya, memang tidak pernah ada buktinya, tetapi itu udah kasat mata sekali. Bahwa memang kerusuhan di Papua ini memang disengaja. Dibikin ruwet, sengaja dibikin ruwet. Kalau enggak itu senjatanya dari ternyata orang BRIMOB sendiri. Ya kan, ternyata oknum-oknum BRIMOB sendiri. Dari mana senjata aksesnya mereka? Yang ketangkep yang krocok-krocok, ya enggak mungkin lah. Itu kan cuma dikorbanin saja, ada bohirnya di belakangnya. Nah, itu contohnya kasus Papua itu kan kelihatan, Jakarta kelihatan. Jadi memang Indonesia itu sengaja dibikin ruwet. Jokowi mau hebatnya kayak apa? Ya nggak bisa, tetap memang sengaja mau dibikin ruwet. Jokowi sendiri mau suruh ngerapinya nggak, bukannya nggak mampu, gampang banget. Membangun Indonesia itu gampang banget, saudara ya. Hanya masalahnya memang sengaja dibikin ruwet, itulah kasusnya. Nah, ini bisa menjadi perenungan. Oke, suaranya bisa didengar ya, jelas. Bagus. Ya, tadi tersayang terus ya kamu ya? Ada yang apa? Enggak Pak, tadi sibuk ke belakang. Oh ya udah nggak apa-apa, ayo lanjut. Nah, ini gaspol. kalau ada ini di tempat kerja saya itu, itu kan ada beberapa yang sekolahnya rendah-rendah gitu loh, rendah-rendah, paling lulusan SD atau apa itu, nah itu ngomong tentang Al Zaitun nggak ngerti apa-apa, intinya itu pokoknya Al Zaitun salah, Al Zaitun salah. Nah, gitu. Nah saya cuma membati saja, ya ini maklum lah sekolahnya rendah. Terus tapi kalau yang sekolahnya agak tinggi, lulusan universitas di tempat kerja saya itu mereka diam Pak, mereka diam, ngerti dia. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan Al Zaitun itu apa gitu kan? Nah kalau menurut saya pribadi ya, Panji Gumilang, Buya Sakur, terus Gibran itu meniru Presiden Gus Dur. Meniru Presiden Gus Dur itu nggak terang-terangan bilang Yahudi dan Kristen itu bagus, baik, nggak terang-terangan. Takutnya kalau terang-terangan kan nanti ini sama teman-temannya gitu ya Pak. Secara terselubung lah, kayak Gus Dur itu kan secara terselubung gitunya. Begitu sampai datang ke Israel, terus sampai itu disambut hangat sama anggota parlemennya, ya kan? Dan Panji Gumilang itu sepertinya juga seperti Gus Dur, Pak. Buya Sakur juga seperti Gus Dur, terus sama Gibran. Dan Pak Andinoya yang bikin acara itu double check, yang memanggil Yusuf Kala, terus Yusuf Kalanya itu dihadir. Anda waktu itu membakar gereja ya. Nah, terus dianya tuh kayak ngeles apa tuh? Oh itu diawali dari ada pendeta yang merobek Al-Quran, terus kitanya marah, terus kita gitu, nah itu kan. Nah si Pak Andinoya itu kayaknya juga suka nonton Zoom-nya Pak Paul ini Pak, ya kan bisa tahu Yusuf Kala gereja di tahun 79-an itu ya. Dari sini cuma channelnya Pak Paul ini loh. Kalau media yang lain kayak Liputan 6 di SCTV, TV One apa tuh nggak berani Pak menyebutkan itu. Dan apa tuh kan pesantrennya Al Zaitun itu kan punya terobosan, punya gebrakan lah ibaratnya. Kalau yang pesantren lain kan cuma menghafal itu akidah agamanya ya kan, hafalan akidah agamanya. Tapi kalau yang Al Zaitun itu kayaknya ini nih, berani menerapkan
ajaran-ajaran Kristen dan Yahudi kepada masyarakat Indonesia secara tidak terang-terangan ya, seperti Presiden Gus Dur gitulah. Dan ya mungkin nanti Panji Gumilang mau datang ke Israel terus belajar teknologi dari Israel yang mana teknologinya itu diterapkan di pesantrennya itu. Misalnya cara beternak sapi biar susunya itu bisa menghasilkan dalam jumlah banyak bagaimana. Nah, kan nanti bisa belajar dari sana. Nah gitu aja lah Pak. Ya, Itu lanjut Pak Paul Dete. Pak Paul Dete. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.